Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi pada video kali ini kami akan membahas penerapan deterministic finite automata atau DFA dalam sistem validasi input seperti nomor telepon, email, dan kode pos. Pada kelompok ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Fatmawati Muhammad Nasruddin, dengan NIM 22.169, dan rekan saya, Ciktita Siregar dengan NIM 163. Dan Raihan Rais Wicaksono NIM 2200018225. Oke, baik. Langsung saja pada pembahasan pertama. Di sini sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita kenali dulu apa itu DFA. DFA adalah salah satu model automata yang digunakan dalam teori bahasa formal. Sederhananya, DFA berfungsi untuk memutuskan apakah suatu input atau string sesuai dengan pola tertentu. Di sini DFA terdiri dari 5 elemen utama, yaitu ada key, yaitu himpunan status yang dimiliki oleh DFA. Terus ada sigma, yaitu himpunan simbol input seperti angka atau huruf. Lalu ada epsilon, yaitu fungsi transisi yang mengatur perpindahan status berdasarkan simbol input. Lalu ada nol, atau status awal tempat DFA memulai proses. Yang terakhir ada F, atau himpunan status akhir yang menentukan apakah input diterima atau tidak. Misalnya, untuk memvalidasi nomor telepon yang terdiri dari 10 digit, DFA dapat dibuat dengan status awal key 0, status antara key 1 hingga key 9, dan status akhir key 10. Jika input memenuhi 10 digit angka, maka DFA akan sampai di status akhir, dan input dianggap valid. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ciktita. Baik, saat ini kita masuk ke metode penelitian dan implementasi. Dalam penelitian ini, DFA digunakan untuk memvalidasi 3 jenis data, yaitu nomor telepon, email, dan kode pos. Pertama, untuk memvalidasi nomor telepon, DFA memeriksa apakah input memiliki 10 digit angka. Jika kurang atau lebih, maka input dianggap tidak valid. Kedua, untuk validasi email, DFA memeriksa format email yang benar, seperti adanya bagian sebelum dan sesudah simbol atau domain, serta ekstensi seperti com atau .net. Ketiga, untuk kode pos, DFA memastikan input terdiri dari 5 angka, yang merupakan format standar kode pos di Indonesia. Selain itu, di sini kami juga mengimplementasikan DFA ini ke dalam sebuah program Python. Program itu mencakup yang pertama, kelas DFA untuk mendefinisikan status, transisi, dan alfabet. Yang kedua, fungsi khusus untuk membuat DFA sesuai dengan tipe validasi. Yang ketiga, fungsi validate input untuk memproses input dan menentukan apakah input valid atau tidak. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sebagai nomor telepon, DFA akan memvalidasinya dan mengembalikan hasil valid. Namun, jika inputnya hanya 1, 2, 3, maka hasilnya akan invalid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rehan. Oke, masuk ke bagian hasil pembahasan. Di bagian ini, hasil implementasi menunjukkan bahwa DFA sangat efisien untuk memvalidasi format input yang terstruktur. Contohnya, nomor telepon 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 valid, tetapi 1, 2, 3 tidak valid. Email user@domain.com valid, sedangkan invalid email tidak valid. Kode pos 1, 2, 3, 4, 5 valid, tetapi 1, 2, 3, 4 tidak valid. Keuntungan penggunaan DFA dalam validasi input adalah 1. Efisiensi waktu. DFA bekerja secara linear sehingga cocok untuk memproses input panjang. 2. Deterministik. Setiap simbol hanya memiliki satu jalur, jadi proses validasi sangat terstruktur. 3. Sederhana dan mudah dipahami. Konsepnya mudah dipahami bahkan untuk implementasi program. Namun, ada beberapa keterbatasan DFA, yaitu 1. DFA hanya bisa menangani pola yang reguler,
Pola yang kompleks atau dinamis lebih sulit divalidasi menggunakan DFA. 2. Ukuran DFA bisa menjadi lebih besar jika pola validasi terlalu rumit. Kesimpulannya adalah DFA adalah alat yang efektif untuk memvalidasi input dengan format tertentu, seperti nomor telepon, email, atau kode pos. Meski memiliki keterbatasan, DFA tetap menjadi solusi yang cepat dan sederhana untuk memastikan keakuratan data input. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Bila taufiq wal hidayah. Bila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.